Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Kalau kita belum merasa diberkati, belum merasa bersuka cita, berarti masih ada penghalang. Tapi saya percaya lewat sukacita, lewat pujian dan kesaksian tadi memberkati kita. Berikan dulu senyuman kiri kanannya. Saya diberkati Tuhan, kamu juga diberkati Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang kebangunan rohani. Di akhir-akhir ini kita harus membangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, sekarang orang banyak kerohaniannya mati karena himpitan. Seperti firman Tuhan bilang, firman itu ditabur di 4 tanah. Yang pertama di tanah berduri. Berduri itu artinya karena himpitan ekonomi, karena banyaknya masalah kita meninggalkan Tuhan. Akhirnya rohani kita dicekik, mati. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Di tanah berbatu ini kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita nggak bertumbuh. Karena apa? Karena goncangan dunia, kekayaan, segala macam kita terombang-ambing. Dan ada hanya mendengarkan firman Tuhan hari ini, keluar dari sini udah langsung nggak tahu lagi apa firman Tuhan. Itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Jadi di pinggir jalan jatuh, datang burung dimakan. Jadi baru hari ini dengar firman Tuhan, keluar dari gereja nggak tahu lagi apa yang terjadi tentang firman Tuhan. Tetapi ada satu kebangunan rohani yang luar biasa yang terus bertumbuh, yaitu seorang yang mendengarkan firman Tuhan dan terus bertumbuh di tanah yang subur, berbuah banyak, banyak mangganya, dijual di pasar, kaya dia. Amin. Itu kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita berbuat kasih, mengimplementasikan sama orang lain, bersinar menjadi berkat. Amin. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Karena ini sangat penting. Percuma kita membangun rumah kita besar-besar, kalau Quran kita nggak bagus, bisa aja di rumah itu berantem terus tiap hari, ya kan? Percuma kita OT 7 to 7, tetapi masih sakit-sakitan, ya kan? Atau nggak ada sukacita, banyak pun hepeng, terus dia malah dikerjain sama si doinya kan? Wah, banyak hepeng dia. Tapi kita akan belajar bahwa pentingnya kerohanian kita bangun. Kita buka dulu Alkitab kita di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Ini ayat yang sangat familiar kalau ada KKR, ada bencana di negara-negara, pokoknya ini sering sekali. Nah, saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Allah, supaya firman ini hidup di dalam kita baca bersama-sama. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. 2, 3 ya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ada di sini gerakan, ada di sini revival yang luar biasa. Silakan dulu saudaraku. Yaitu kalau kita mau merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Tapi untuk sampai kepada titik itu, yaitu kebangunan rohani yang luar biasa, sampai kepada aspek yang besar, yaitu bangsa, suatu negeri, suatu kota. Penting kita belajar, itu bukan hanya bicara KKR besar, tapi kita akan belajar dari sisi gimana juga, dari sisi apa dulu kita membangun kerohanian kita. Bukan sekedar, wah kita buat event hari Natal, kita buat di Temenggung. Tetapi kalau diri kita sendiri belum, kita akan belajar. Kalau dari diri kita belum terbangun rohaninya, itu sia-sia. Itu hanya event saja, tidak ada kebangunan rohani. Nah, kita akan belajar di poin yang pertama, kebangunan rohani secara pribadi. Katakan kebangunan rohani pribadi. Ini dasar utama untuk terjadi pemulihan di satu negeri, untuk terjadi pemulihan di satu tempat, yaitu pribadi kita diubahkan, pribadi kita berubah, iman kita bangkit, bukan sekedar melakukan suatu rutinitas dalam pelayanan. Coba kita buka di dalam 1 Raja-Raja 19
ayat yang ke-11 sampai 13. Ini ceritanya saudaraku, waktu itu Nabi Elia membunuh ratusan nabi-nabi palsu dari kerajaan Ahab. Tetapi waktu dia bunuh semua mereka, Raja Ahab membalas dengan mencari si Elia supaya dibunuh. Nah, ceritanya ini Raja Elia melarikan diri ke gunung Horeb. Dia di sana bersembunyi. Kalau saudaraku baca, seorang Elia yang luar biasa bisa menghentikan hujan tidak turun 30 tahun. Dan bisa menurunkan hujan juga. Itu luar biasanya Elia. Dan dia tidak mengalami kematian. Tetapi perhatikan, sebelum kita belajar ini, di dalam gunung Horeb itu, dia pernah mau bunuh diri. Kalau seorang hamba Tuhan yang luar biasa aja bisa jatuh, iya. Apalagi kita manusia biasa. Tapi penting kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, kerohanian pribadi kita. Kita baca di sini, saya rindu satu orang membacakannya. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13. Satu orang membacakannya, mau kaum Hawa, mau kaum Adam, terserah. Yang penting jangan di tengah-tengahnya. Ya kan? Bahaya. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datang gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah, saudaraku mungkin berpikir, hal apa yang kita dapatkan di sini? Nah, ini kita melihat ada suatu peristiwa Nabi Elia ingin mendengarkan Tuhan berbicara kepada dia, karena pada posisi itu dia ketakutan dikejar-kejar Raja Ahab. Tetapi waktu dia berdoa sama Tuhan, dia ingin Tuhan menunjukkan dirinya. Yang pertama datang awan yang yang pertama tadi, coba yang sebelumnya ayat 11, angin besar yang kuat membelah gunung-gunung. Ada suatu peristiwa yang besar. Kalau sesuatu terjadi, misalkan seringkali kalau gempa bumi, kalau tsunami, seringkali kita berkata, oh Tuhan marah, Tuhan sedang berbicara. Nah itu juga bisa aja dalam konsep itu mereka pikir, atau raja atau Nabi Elia berpikir bahwa Allah kan berbicara kepada kondisi yang sangat luar biasa ini, tetapi Tuhan tidak berbicara. Nah selanjutnya lagi, dan ada lagi peristiwa, yaitu di setelah gempa itu datanglah gempa yang dahsyat, datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di sana juga. Dan yang sebelumnya seterusnya, nah di ayat 13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu itu. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, apa kerjamu di sini? Hanya dengan angin sepoi-sepoi. Nah sering kita berpikir bahwa kebangunan rohani itu kalau ada KKR yang besar, ada event yang luar biasa, kita buat panggung yang mewah di Temenggung, kita undang ke artis-artis, kita lakukan doa mungkin berbulan-bulan. Tetapi kalau tidak ada hubungan yang baik kita dengan Tuhan, belum tentu ada Tuhan di sana. Ini yang saya maksud. Tidak harus yang bentuk spektakuler itu kebangunan rohani. Bisa aja itu hanya sebuah event besar seperti yang dilakukan oleh orang dunia, konser-konser musik. Tetapi yang Tuhan mau di dalam keheningan, artinya hubungan kita kepada Tuhan menentukan kebangunan rohani terjadi di aspek selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita buat Natal nanti, kita buat di muka kuning, kita buat besar. Kalau iman kita, rohani kita nggak bangkit, saya percaya Tuhan nggak ada di sana. Bisa aja hanya penampilan, showing, mau mau tunjukkan siapa yang hebat. Tetapi kalau kerohanian kita belum benar-benar bertumbuh, saya yakin itu hanya event saja. Makanya jangan percaya, jangan langsung gimana tuh, terwau, ada KKR di sana, ada Tuhan. Perhatikan juga, seringkali kalau KKR itu bukan hanya memberikan dampak yang baik, bahkan yang buruk, tidak ada yang kita dapatkan. Karena apa?
sering hanya artis yang ditampilkan. Pendetanya cuma 5 menit. Benar nggak? Sering kali kalau KKR itu pendeta cuma 5 menit. Atau apalagi di hari Natal, dikasih waktu buat pendetanya hanya 15 menit ya Pak. Masih banyak lagi penampilan-penampilan artis, penampilan artis kota. Wah, banyak lagi dari gereja-gereja. Akhirnya sebenarnya event itu bukan kebangunan rohani, tetapi show. Nah ini penting. Tuhan tidak selalu bekerja di suatu kondisi seperti ada angin yang besar. Oh, ada Tuhan di sana. Tetapi dalam keheningan, kebangunan terjadi, kerohani kita terjadi, terbangun di saat engkau di kamar berlutut di kaki Tuhan. Di saat keheningan, angin sepoi-sepoi, seolah-olah tidak ada sesuatu yang spektakuler. Tapi di saat kita berlutut di kaki Tuhan, dari pribadi kita, di dalam kamar kita bernyanyi, kita berdoa, menyembah Tuhan. Disitulah titik balik dari kebangunan rohani yang selanjutnya. Amin. Dan percuma semua orang kita melakukan hal di dalam gereja, kalau iman kita, kerohanian kita di rumah tidak ada, saya yakin kita hanya formalitas melayani. Dan saya yakin itu sia-sia, bukan saya bilang sia-sia, tidak akan ada respon besar, tidak akan ada revival di gereja ini, tidak akan ada luar biasa kalau kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan tidak melakukan doa pribadi di rumah masing-masing. Karena ingat, pelayanan itu bukan bicara spektakuler, tapi perkenanan Tuhan yang dalam hidup kita. Amin. Ini teguran, saya bilang kepada istri saya, ini teguran terlebih kepada saya. Karena apa? Saya juga banyak mengikuti komunitas, aktivitas yang lain. Tapi seringkali karena itu, justru hubungan saya, kerohanian saya tidak terbangun, justru mati. Atau mungkin stagnan, atau berhenti. Atau hanya gitu-gitu aja. Tapi untuk memulai sesuatu yang besar, perhatikan doamu di rumah. Amin. Ingat, ini Elia. Bukan di waktu gunung berapi meletus-meletus Tuhan ada. Tidak ada Tuhan di sana. Bukan waktu angin yang kencang, tetapi di angin sepoi-sepoi. Artinya seolah-olah tidak ada yang terjadi, tapi justru Tuhan berbicara kepada Elia. Dan disinilah titik balik bahwa Elia mendengar Tuhan, dan Tuhan memutuskan supaya Tuhan memanggil dia, bukan dengan cara mati, tapi mengangkat dia ke surga. Tapi Elia tidak memakai cara dengan spektakuler, tapi dengan hal-hal yang sederhana. Nah ini penting, gereja kita bertumbuh kalau pelayan-pelayan dan jemaat punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Itu sangat penting. Kalau hanya mengandalkan kekuatan, uang, dan mungkin atau apa sesuatu hal, oh karena ada daging atau apa, tidak akan maju satu pelayanan. Yakinlah sama saya, yakin sama Tuhan. Tapi kalau ada doa, ada persekutuan yang baik di antara kita pelayan-pelayan Tuhan di dalam rumah kita masing-masing, jemaat Tuhan juga melakukan, percaya akan terjadi revival bukan hanya untuk gereja ini, untuk keluargamu juga. Amin. Karena di sana titiknya. Maka jangan salah, banyak sekali seorang pelayan Tuhan bisa bosan melayani Tuhan. Kenapa? Karena rutinitas, hubungannya dengan Tuhan tidak ada sebenarnya. Dia hanya mengerjakan pelayanan itu rutinitas, tanggung jawab, keterpaksaan, kewajiban. Takut nanti dibilang orang, oh kamu gak melayani lagi ya. Tetapi sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan nol. Makanya jangan heran, banyak orang sudah melayani bertahun-tahun bisa tidak percaya Tuhan lagi, atau dalam artian menikah dengan beda kepercayaan, atau ada orang sudah melayani lama meninggalkan Tuhan, hidupnya sekarang nggak benar, nggak jelas apa yang dikerjakan. Itu semua karena apa? Selama dia melayani, dia hanya melakukan hal-hal yang rutinitas tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah ini penting, ini dasar paling utama supaya gereja ini lebih baik. Amin. Yang kedua, kebangunan rohani secara keluarga. Nah setelah pribadi, secara keluarga, itulah yang paling penting. Di dalam Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, nah ini Yosua memberikan pilihan kepada orang Israel, siapa yang akan kalian sembah? Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu yang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori
yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini titik poin Israel menjadi berkat. Perhatikan loh ya, dunia ini diberkati bukan karena Indonesia. Dunia ini diberkati bukan karena negara yang lain, karena Israel. Karena dari Israel lah datang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Di sana, dari suatu keluarga kecil, dari keluarga siapa? Bapak Abraham. Dari keluarga kecil loh. Dari turun dari Abraham, turun ke Ishak, ke Yakub, ke 12 suku Israel. Sampai hari ini setiap orang yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Dan kita tahu sendiri, kalau mau kita tahu, teknologi itu semua buatan mereka. Dan percayalah sampai hari ini tanah yang gersang, yang gak punya apa-apa, yang gak punya sumber daya alamnya, diperebutkan bangsa-bangsa. Indonesia yang gak punya hubungan diplomatik pun sibuk urusin Palestina Israel. Karena apa? Bangsa ini titik balik dari berkat seluruh dunia. Berasal dari keluarga Abraham. Nah, itu dampak yang besar. Nah, untuk gereja kita, untuk keluarga, untuk segala apa yang kita harapkan, kebangunan rohani setelah pribadi, yaitu keluarga. Coba untuk nextnya. Mesbah keluarga sangat penting karena keluarga adalah fondasi kehidupan. Amin. Saudaraku percaya di luar sana itu banyak hingar-bingar kehidupan yang mengerikan. Banyak orang hancur karena di luar. Tetapi kalau seseorang dibangun hidupnya dalam keluarga yang benar, percayalah, dia tidak akan gampang terpengaruh dalam kehidupan di luar. Benar enggak? Kenapa sering orang bisa hancur di luar? Karena di dalam keluarga dia tidak memiliki kenyamanan. Pondasi kehidupannya enggak benar. Nah, ini penting. Kenapa banyak anak-anak hancur dalam pergaulan bebas, masuk dalam jerat iblis karena di rumahnya tidak dibangun. Mungkin walaupun dia seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, tapi sebenarnya iman mereka tidak ada, tidak dibangun benar-benar. Akhirnya apa? Dunia mengotori hidupnya, terkontaminasi. Nah, ini penting. Jadi kita bangun hubungan di dalam keluarga kita. Kita berikan nilai-nilai Kristus, nilai-nilai kasih, nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai menghormati orang lain. Kalau di rumah tidak diajari menghormati orang, percayalah, kalau di luar tidak akan pernah menghormati orang. Kalau di rumah kita tidak pernah mengajari anak untuk memberi, yakinlah kita keluar setelah dia besar tidak akan pernah dia mengenal memberi. Saya perhatikan ada beberapa anak yang mungkin yang gak diajari, ya kehidupannya seperti itu, pelit sekali. Tapi ada saya perhatikan anak-anak masih kecil sudah diajarkan memberi. Datang temannya, bagi sama dia ya, kasih sama dia. Tapi kadang-kala anak-anak ini dibiarkan dia, namanya anak kecil kan, tapi harus terus diajari. Wah, kalau diambil mainannya, punya aku. Tapi seorang orang tua yang baik, dia harus bilang, berbagi dong. Seperti itu. Nah, kita pun penting untuk membangun fondasi hidup yang benar, itu dalam keluarga, bukan di luar. Kalau tidak dibangun dalam keluarga, kita akan dibangun di luar. Makanya jangan bisa disalahkan. Anak-anak sering melawan kepada orang tua. Anak-anak menghancurkan orang tua. Anak-anak mengecewakan orang tua. Anak-anak mengecewakan keluarga. Itu karena apa? Di dalam keluarga tidak dibangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Kita yang sudah berkeluarga, mari bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti gereja kita bagus kan? Setiap hari loh dikasih informasi supaya jangan lupa ya, mesbah keluarga, doa di dalam keluarga. Apakah dilakukan? Harus kita lakukan. Karena apa? Penyesalan akan terjadi kemudian hari. Nanti kalau anak kita udah besar, tidak dididik dengan firman Tuhan, nah seringkali orang tua akan menyesal. Menyesal mau malah rokok. Seringkali orang tua bilang gitu. Kalau tahunya aku dulu kau kayak gini, waktu kecil ku cubitlah kau, atau ku pilos, atau ku masukkan kamu ke dalam air. Sering sekali orang tua menyesali
Anaknya udah besar karena memberontak, tidak taat, membuat hancur keluarga, membuat nama keluarga jelek. Karena apa? Pondasi di dalam keluarga tidak dibangun. Nah ini penting loh saudaraku, supaya kita lakukan bukan hanya kita mendengarkan, tetapi kita belajar memberikan nilai-nilai yang baik kepada anak kita. Di dalam beribadah, kita berikan nilai menyembah. Nah, biasakan bernyanyi, biasakan memuji Tuhan, itu nilai. Karena perhatikan, dalam ilmu psikologis, anak-anak hanya bisa menerima nasihat dari umur 0 sampai 15 tahun. Lewat dari situ orang tua dianggap radio yang rusak. Anak-anak itu hanya bisa menerima nasihat umur 0 sampai 15 tahun. Setelah itu kita mau ngomong apapun, dia akan melawan. Iya kan? Sampai orang tua pun nyerah samanya. Banyak orang tua nyerah sama anak, udahlah capek aku terserah mula nak, kamu mau ke jurang-jurang lah, mau apa hancur-hancur lah, sampai kamu nanti menyadari bahwa kamu sudah salah. Jangan sampai seperti itu. Memang ada peribahasa katakan pengalaman atau pelajaran hidup kita itu pengalaman terharga atau pelajaran paling mahal. Tapi saya katakan itu kata dunia. Kalau orang bijaksana, pengalaman orang lain itu lebih baik dari pengalaman. Ngapain kita mesti alami dulu menderita? Itu namanya kurang berhikmat. Kita udah tahu ada jurang, Mak. Ini tadi kesaksian Bapak Rob itu bagus, tapi jangan sampai ada di sini misalkan Abrian, aku kayak Bang Robin lah, aku nanti hancur dulu lah. Jangan capek. Capek kan Pak jadi jauh dari Tuhan, kan capek. Artinya belajar dari pengalaman orang lain itu lebih baik. Itulah pentingnya pondasi kehidupan. Tapi bicara kita dipakai Tuhan, siapapun bisa dipakai Tuhan. Tapi saya ingatkan di sini bahwa jangan sampai kita capek menjalani kehidupan karena pondasi kita nggak benar. Jadi penting di rumah kita ajarkan nilai Kristus kepada anak-anak kita. Amin. Kita belajar, coba kita di dalam malam hari itu berbicara tentang Alkitab. Sharing tentang Alkitab sama anak-anak kita. Si Daud itu gini loh nak. Daud itu kelebihannya marlahai bagus sekali. Ya kan? Siapa layaknya si Daud? Ada yang tahu? Jonathan. Karena si Daud itu mertuanya si Saul. Si Saul itu, jadi kisah si Daud ini sebenarnya sedikit saya ringkaskan. Si Daud ini kisahnya unik. Mertuanya jahat, tapi layaknya baik sekali, ya kan? Sebenarnya si Saul ini sebenarnya bangga dia punya Daud, tapi dia tidak mau tersaingi. Akhirnya sering dia mau menjatuhkan si Daud, padahal itu menantunya loh. Tapi hebatnya anaknya si Jonathan membela si Daud layaknya. Jadi yang marlai kita praktekkanlah seperti Jonathan ya kan, punya sahabat yang baik. Nah, kita perhatikan di sini kembali kepada topik itu, pondasi kehidupan yang benar. Yang sudah berkeluarga, mungkin yang masih gadis-gadis di dalam rumah, di dalam dormitori kita itu termasuk keluarga. Enggak harus satu darah dong ya kan. Keluarga itu ada keluarga kumpulan ya kan, keluarga besar Poparan Jebua ya kan, keluarga besar Parna atau keluarga besar Solin sama Kung Fu Master ya contohnya. Itu termasuk keluarga. Artinya kita bangun hubungan yang baik di dalam pondasi keluarga kita. Ini penting. Kalau ini kita bangun, yakinlah akan next step lagi dari pribadi ke keluarga, next. Kebangunan gereja, katakan kebangunan gereja. Setelah poin yang pertama, di dalam pribadi kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan keluarga kita menjadi berkat dan garam, bukan menjadi racun, pasti gereja akan diberkati Tuhan. Katakan diberkati Tuhan. Percayalah, kalau kita bangun setelah dari rumah kita baik-baik, jangan sampai suami istri aja nggak saling mendukung ya kan. Istrinya jadi pelayan Tuhan, ngapain kau pelayan Tuhan? Gak cocok kau di rumah kau merepek-merepeknya katanya. Itu pun jadi masalah. Atau yang suami sudah baik-baik dia mau melayani, gak cocok lah kau melayani pak. Kau pun masih kayak gitunya, gak ada perubahan. Jangan. Itu artinya di dalam keluarga pondasi belum benar-benar dibangun. Akan tidak baik di dalam gereja juga. Karena dari pribadi dan keluarga, maka gereja akan bagus, akan luar biasa, akan terjadi revival untuk gereja. Kalau di rumah aja masih tumbuh-tumbukan, kira-kira di gereja gimana? Ya semua kemunafikan kan? Ya
pura-pura peganglah dulu istrinya hari ini. Terpaksa daripada dilihat bapak si anu, adalah pokoknya mesra lo kita bergandengan tangan. Tapi sampai di rumah, nyesel aku tadi pegang tanganmu. Artinya dari keluarga dulu. Kalau itu terjadi pasti ada revival di GBI Pambil Plaza. Amin. Coba kita baca Kisah para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Perhatikan, dengan tekun, sehati mereka berkumpul dan bait Allah. Mereka memecahkan roti dan rumah masing-masing cara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Nah ini punya, karena mereka sehati, mereka saling berbagi, mereka saling berkumpul, akhirnya orang suka dengan komunitas itu. Gereja ini adalah bagian dari komunitas Tuhan, perkumpulan anak-anak Tuhan. Kalau di gereja kita ada saling mendukung, saling memotivasi, bukan hanya satu arah, bukan hanya dua arah, bukan hanya kepada siapa, tapi kita saling membangun, saling peduli. Percayalah, orang akan menyukai gereja ini. Amin. Tapi kalau hanya Abang Yusuf aja lah disukai orang, jadi saya jadi sentral di sini. Yakinlah lama-lama kalian mual lihat saya, ya kan? Emang siapa dia? Emang dia kasih aku makan? Kira-kira gitu. Tetapi kalau kita saling mendukung, saling memotivasi, saling tulus, pasti kita disukai orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Akan terjadi revival. Di sini dia terjadinya. Kalau kita ada ketekunan, kesehatian, saling berbagi, memecah-mecahkan roti, pasti senang. Pasti bahagia, ya kan? Yang punya komunitas lain ada enggak? Ada enggak punya komunitas yang lain di tempat ini? Pasti ada kan? Atau buatlah di situ perkumpulan dormitori Blok M, ya kan? Sekali sebulan habis gajian makan-makan bakar-bakar. Pasti yakin saya komunitas itu akan lebih baik karena ada saling berbagi dan juga bertekun dan dengan sehati, pasti semakin banyak. Seperti yang kami jalankan, kami ikut komunitas Full Gospel. Di situ kami ada namanya grup barbar. Bayangin aja, udah Full Gospel ada grup barbar ini. Karena apa? Di dalam grup barbar itu kita bisa saling sharing, terbuka, apapun yang dibahas, apapun. Karena di situ kita mengalami suatu keterbukaan. Jadi tidak ada yang tersembunyi, nggak ada yang tutup-tutupi. Jadi saling mengenal. Saya tahu sikap si Anu yang paling buruk, sekalipun saya tahu dan saya belajar memahami dia supaya nggak terkejut. Daripada suatu buat grup yang sangat formal, tiba-tiba kita tahu di luar kurang baik, langsung ilfil. Ternyata begitu, ternyata kayak gitu ya. Gak enak rupanya. Padahal kalau di grup, kudus-kudus sekali firman Tuhan semua, tapi di luar ternyata enggak. Artinya ada suatu hubungan yang baik terjadi dalam komunitas itu. Yaitu kita semakin terbuka, saling berbagi, bertekun dengan sehati. Percayalah, semakin baik kita lakukan dalam komunitas itu, orang akan tertarik. Itu komunitasnya apa sih? Jujur aja, komunitas kami itu baru setahun, udah buka chapter sampai 4. Orang sangat tertarik. Itu komunitas apa sih? Karena di sana ada bersaksi, kesaksian kita sampaikan, beberapa orang yang bersaksi, itu memotivasi mereka dan saling makan sama, curhat sama. Kadang di luar dari itu ada yang nelpon, "Bang, bisa ketemuan nggak?" Kami ajak beberapa orang, kita sharing. Nah, ini penting kita bangun di dalam gereja kita. Ada komunitas yang baik. Amin. Kita sama-sama, jangan harus aku, harus si Anu, jangan. Yang perempuan boleh dong curhat, hubungi aja kakak ini, hubungi Kak Elsa, hubungi Kak Lisna. Coba aja. Pasti akan lebih baik gereja kita ini. Ya kan? Saling membangun, jangan sungkan-sungkan. Yang laki-laki gak apa-apa, ya kita saling chatting, saling curhat gak apa-apa. Tapi kadang-kadang sering kali kita segan-seganan, ya kan? Ya kan? Segan gitu kayaknya, wow gimana. Justru di dalam kekeluargaan itu ada keterbukaan, kesehatian, kita saling berbagi di situ, ya pasti terjadi suatu komunitas yang luar biasa. Orang kecil ya gereja Pambil Plaza, tapi nyaman di sana ya. Nyaman di sana. Karena apa? Kita langsung disapa.
ditanyain gitu. Bukan kepo, beda kepo. Kepo dengan peduli itu beda. Kalau orang sekarang kan agak susah juga bedanya ya. Kita tanya ke dia, kamu kepo kali sih, katanya pula. Iya kan? Tapi sebenarnya kepo dengan peduli itu berbeda. Kalau kepo itu gini loh, dia pengen tahu urusan orang lain tapi nggak beri solusi. Itu namanya kepo. Cuma pengen tahu tapi nggak kasih solusi. Tapi kalau yang peduli itu, kita pengen tahu dan kasih solusi dan menduakan dia, itu yang benar. Kalau kepo, ada orang ngomongin si Ros, siapa? Kenapa si Ros? Sos kayak gitu ya, habis itu langsung digosipin lagi, itu namanya kepo. Kalau yang peduli, kalau dia dengar, dia sharing dan saling menyimpan rahasia dan berdoa, didoakan, itu yang benar. Kalau kepo, dia dengarin, dia sebarin ke orang lain, belum tentu benar, akhirnya jadi rusuh semuanya kan. Nah ini penting, kebangunan gereja kita kalau terjadi seperti ini. Amin. Siapa yang rindu gereja kita diberkati Tuhan? Jangan banyak-banyak image lah. Kadang saya apa adanya. Kadang jangan-jangan abang ini atau ada yang ilfil kali ya, aku di sini ya kan. Bang Yusuf ini main YouTube, iya. Facebook juga hepot, iya kan? Komunitas itu pun iya. Itulah pribadi saya. Artinya kalau kita mengerti, kita saling memahami, bukan mengutuk. Saya juga tahu pribadi misalkan Laiku, tapi saya nggak harus ngomongin dia ke orang lain dong. Saya simpan dalam hati, saya doakan dia. Itu yang benar. Kalau kita ngomongin ke orang lain, itu salah. Mari kita bangun komunitas yang baik dalam gereja. Karena yakinlah di dalam komunitas tidak ada yang sempurna. Kalau saudaraku mau cari kesempurnaan dalam komunitas, saudara akan kecewa. Coba aja, dalam 1 tahun ke depan, ada yang mau eksperimen, coba aja. Misalkan ya, ke gereja tetangga kita, nanti mungkin 1 bulan di situ. Oh, sana kayaknya lebih bagus, ke sana dulu. 1 bulan pasti ada kekurangan. Oh, karena kamu cari kesempurnaan dong. Tapi di sana karena nggak sempurna kamu pindah lagi, pindah ke gereja satu lagi. 1 bulan di sini dulu lah, atau 1 minggu lah. Saya beribadah sekali, kayaknya kurang cocok lah bagi abang ini, mukanya bengis sekali. Saya nggak suka, aku pindah dia. HKBP lah, HKBP kayaknya baik dulu di sana katanya. HKBP ini kan, HKBP dia. Udah senang nih, tapi tiba-tiba doli ini apa namanya ya, penggumbal ini bahasa Batak, nggak ngerti pula dia, padahal dia orang Batak dia kan. Wah itu, isi orang kami itu, siapa sih nggak kenal gue kan sudah orang Medan, udah orang Batam katanya. Karena terlalu Batak kali nggak suka dia, nggak sempurna, nggak keren. Pergi ke tempat lain, akhirnya semua di gereja kota Batam ini nggak ada gereja, akhirnya pergi dia ke laut. Karena udah habis kan di pulau ini, nggak lagi gereja mau ditumpangin dia. Karena nggak ada yang sempurna. Jemaat Tuhan saya ingatkan, jangan cari kesempurnaan di dalam gereja. Gereja bukan tempat orang sempurna, surgalah tempat orang sempurna. Amin. Justru Tuhan mencari orang-orang yang terhilang itu, orang-orang yang berdosa itu kayak saya, kayak kita semua. Bukan orang-orang yang kudus sampai pakai sorban, pakai daster. Bukan itu, ya kan? Terlihat wow, terlihat kudus sekali, bukan itu yang Tuhan cari. Tetapi di dalam kita kekurangan kita, keterbatasan kita, kita sehati, kita saling berbagi, kita saling peduli, kita saling mengerti, itu yang Tuhan mau. Saya mengerti kekurangan Kak Lisna. Dia kekurangannya kayak gini, saya nggak harus bilang ke orang lain, saya memahami dia, oh itu adalah kekurangannya. Sama suami istri. Emang jangan karena kekurangan ibu itu, karena kurang putih, enggak, putih kamu, pucet kamu, orang-orang itu dicet dia. Enggak dong, pasti diterima kan. Justru cinta sejati mau menerima kekurangannya. Kalau hanya kelebihannya kamu terima, berat badan lebih, hancur semua, ya kan? Nah ini penting, inilah komunitas yang baik. Di dalam gereja yang baik akan disukai orang. Wih, ada loh satu gereja di Gebintang Plaza. Memang kecil gereja, tapi kayaknya asik kali orang itu ya. Mereka ngumpul-ngumpul, kadang makan-makan, cuma Indomie yang dimakan mereka, tapi kayaknya sukacita kali mereka. Tadi saya bilang sama Maria, buat dulu suasana Maria. Kayaknya tadi sebelum kita ibadah semua tegang semua. Ada yang kayak gini, berat kali. Kenapa ya orang ini semua mati? Jangan sampai kita datang ke gereja membawa beban, pulang pun membawa kursi. Kayak makin beban kita semua. Tapi biarlah kita buat komunitas yang baik dalam gereja ini. Amin. Amin. Yang adik-adik kami perempuan, anggap kami sebagai abangmu, abangmu sebagai kakak rohanimu.
sebagai keluargamu. Gak apa-apa, tanya sama ini kakak-kakak ini. Kalau misalkan lagi ada masalah, Kak, aku lagi dimarahin leader ini, kayaknya aku kena SP ketiga ini. Ada misalnya ke SP belajar lama-lama. Supaya kamu didoakan. Ya kan gak apa-apa kan? Itu komunitas yang baik, ada komunikasi, ada hubungan sehati. Kalau bisa saling kumpul-kumpul boleh. Yang penting jangan kayak kota-kota ya kan. Kami pro si Anu, kami si Barnabas, kami si Paulus, nggak boleh kayak gitu. Perpecahan di dalam Kisah Para Rasul karena ada yang pro Barnabas, ada yang pro Paulus. Tapi kita pro Tuhan Yesus, amin. Semua kita darah Yesus. Nah ini selanjutnya, next. Kebangunan rohani untuk bangsa. Next ya. Next aja langsung. Kebangunan rohani bangsa. Nah ini penting. Percuma, saya sering kali melihat banyak event-event, wow, doa di Zoom. Tapi saya kayak berpikir, apakah benar iman setiap kita sudah dibangun? Nah kadang-kala doa kita itu tidak terjawab di bangsa ini. Justru yang suka bikin kacau itu yang semakin merajalela kan? Karena apa? Mungkin sebenarnya anak-anak Tuhan hanya formalitas. Pingin buat event supaya gereja si Anu keren ya. Ada buat doa sekota Batam ya, ada buat doa se-Indonesia ya. Tetapi penting tadi itu, mulai dari awal nggak boleh dilupakan. Pribadi dulu, keluarga, baru gereja unity, baru kita bisa berkat menjadi untuk bangsa ini. Roma 15 ayat 8-13, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa, menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Perhatikan, inilah bangsa Israel. Bangsa Israel seperti katakan tadi adalah bukan suatu bangsa sebenarnya, satu keluarga. Bayanginlah dari keluarga Pak Matius nanti, yang dua ini menjadi orang hebat dan hamba Tuhan, bisa memberkati di mana namanya Pak Genteti. Ada suatu gebrakan yang besar karena dari satu keluarga aja bisa. Nah, orang Israel itu dari suatu keluarga kecil bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan saya percaya dan saya yakin itu semua karena Israel. Artinya apa? Israel itu bukan bicara negara. Semua karena di sanalah nabi-nabi muncul, di sanalah rasul-rasul, di sanalah firman Tuhan, di sanalah Yesus datang. Artinya di sanalah sumber berkat buat Indonesia, buat bangsa-bangsa seluruh dunia. Nah, untuk Indonesia pun kita adalah Israel secara rohani. Amin. Kita itu diciptakan menjadi berkat. Jadi kalau ada yang mengutuk kita, terkutuklah ia. Tapi kalau ada yang memberkati kita, akan diberkatilah bangsa ini. Amin. Apalagi kalau kita memberkati bangsa ini, kita berdoa untuk bangsa. Tapi ini secara keseluruhan, artinya secara generalnya. Tapi yang paling penting tadi yang pertama saya ingatkan, supaya kita nggak melulu ke sini. Jangan nanti karena kita udah mulai gimana, kita buat event-event besar, nggak ada gunanya. Saya ingatkan nggak ada gunanya. Kalau pelayan-pelayan Tuhan nggak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, yakinlah lama-lama kamu bosan melayani. Saya jamin itu. Kalau kita melayani Tuhan karena hanya formalitas dan hanya skill, nggak cukup. Kita butuh Roh Kudus. Amin. Gereja tanpa Roh Kudus akan sia-sia. Mau kita pengusaha besar, mau kita seorang pegawai besar yang punya banyak uang, punya banyak pengaruh, enggak akan berguna. Kalau bukan Kristus dan Roh Kudus yang di tengah-tengah kita, itu sia-sia. Akan ada waktunya kita capek. Dan ada saatnya kita akan berkata, capek juga melayani, istirahatlah. Lebih enak ke orang di luar sana enggak melayani, hidupnya kaya. Kayaknya lebih enak mereka. Tetapi kalau ada Roh Kudus, di dalam penderitaan pun Paulus tak bersuka cita. Bahkan Petrus di dalam penjara pun dia bisa bernyanyi bersuka cita. Karena sukacita itu semua pintu-pintu gerbang terbuka. Petrus tidak bernyanyi, Paulus tidak bersuka cita karena dia dilepaskan, karena dia dikawal oleh tentara-tentara raja, tidak. Tetapi di dalam penderitaan justru dia bersuka cita. Itulah pertumbuhan rohani yang benar. Gereja kita, walaupun kita mungkin tidak seberuntung orang di luar sana, tapi kalau kita memiliki Roh Kudus,
kita akan selalu bersuka cita di gereja ini. Amin. Tetapi kalau hanya rutinitas, ingatlah, yakinlah sama perkataan saya. Suatu saat kamu akan berkata, bosan aku melayani. Kak, aku mengundurkan diri dulu dari pelayanan ya Kak. Udah capek aku Kak. Nyanyi-nyanyi terus aku. Aku sekarang Kak jualan bakso aku Kak keliling. Atau aku sekarang Kak jual BPK Kak. Atau sekarang aku udah buka tukang urut Kak. Message ya kan. Mungkin dia dulu pandai ngurut, padahal cuma ngurut gini-gini aja ya, padahal ngurut kepala siapa pun bisa ya. Jangan sampai kita suatu saat berkata, aku udah bosan. Tapi kalau kita memiliki Roh Kudus itu bukan dibuat-buat. Tapi kalau kita memiliki Roh Kudus, cinta kita sama Tuhan gak akan pudar. Cinta kita akan abadi. Mau maut, mau apapun, tidak ada yang memisahkan kita, baik pedang, baik ketelanjangan, baik apapun, baik ada di kolong langit, baik ada di kolong tanah, mau malaikat, tidak ada yang bisa memisahkan karena ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah konektivitas kepada Yesus. Kalau tidak ada Roh Kudus, yakin perkataan saya, itu perkataan Tuhan juga, kita akan bosan melayani Tuhan. Karena jangan salah, dalam Kisah Para Rasul, banyak orang yang mengundurkan diri dari pelayanan karena mereka cari keuntungan. Banyak orang mengundurkan diri karena mereka cari berkat, akhirnya mengundurkan diri. Tetapi kalau kita bersama-sama membangun seperti tadi komunitas yang baik itu, mulai dari pribadi, pelayan-pelayan Tuhan saya ingatkan, bangun rohanimu di rumah, amin. Enggak harus lama-lama kok berdoa. Karena apa? Itu berdampak untuk hidupmu nanti. Kebangunan revival itu bukan berbicara secara rohani aja, tetapi dari rohani itulah berdampak kepada berkat jasmani juga. Amin. Tapi kesebaliknya kita selalu mencari yang jasmani ini, akhirnya apa? Kita muak, kita bosan, gak dapat. Sampai kita capek, aku capek Tuhan. Kalau gini aku mati aja lah. Corona pun makin banyaknya, kenapa aku gak kena-kena ya? Ya sampai gitu pula, ya kan? Jangan sampai seperti itu. Nah, penting kita bangun yang pertama tadi apa? Bangun rohani secara pribadi. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, gereja komunitas kita. Yang terakhir, baru bangsa kita. Amin. Siapa yang rindu ada revival untuk Indonesia? Untuk keluarganya? Untuk pribadinya? Kalau pribadi yang benar dibangun hubungan dengan Tuhan, dia tidak akan datang ke gereja ini mukanya muka yang berat sekali bebannya. Kayaknya udah stres banget gitu. Saya jujur aja loh, tadi sampai saya chat, itu ada chatnya sama istri saya. Saya bilang, minta kalau nanti di atas mimbar berikan dulu semangat mereka. Saya lihat berat sekali, atau mungkin kakak-kakak itu terlalu menunggu atau gimana gitu kan. Kayaknya bebannya berat. Tapi saya percaya kita pulang nanti nggak ada beban lagi. Amin. Amin. Karena kita percaya kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan buat siang hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa dan tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat siang hari ini atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kebangunan rohani terjadi mulai dari pribadi kami Tuhan, hubungan kami yang baik dengan Tuhan. Kami bangun rohani kami, hubungan yang benar dengan Tuhan, di dalam doa, penyembahan, pujian kami, di dalam kamar kami Tuhan. Dan juga keluarga kami, ada kebangunan rohani dalam keluarga kami, ada kasih sukacita, ada kerukunan, ada kedamaian, akan berdampak dalam gereja kami, komunitas kami. Kami akan saling terbuka, saling mengasihi, saling mengerti, bukan menghakimi. Tapi kami akan saling memahami, saling membangun. Karena kami percaya kami adalah tubuh Kristus. Ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, jadi mata. Jadi semuanya kami adalah satu di dalam tubuh Kristus. Dan kami percaya gereja akan disenangi orang. Bahkan Tuhan akan menambahkan bilangan jiwa buat gereja ini. Terima kasih Tuhan. Dan secara umum kami berdoa supaya kami boleh menjadi dampak buat bangsa kami. Seperti Israel adalah suatu keluarga kecil dari Bapak Abraham sampai menjadi berkat sampai hari ini. Tuhan, Engkaulah sumber berkat buat bangsa. Buat Indonesia, kami adalah Israel rohani yang Tuhan pilih, yang berhak menerima berkat dari Abraham. Biarlah kami menjadi berkat buat Indonesia ya Tuhan. Walaupun kami kecil, minoritas dalam bangsa kami, tapi kami mau menjadi berkat, menjadi tolak ukur kemajuan Indonesia. Semakin banyak lagi orang yang percaya, yang duduk dalam pemerintahan. Kami berdoa, kami percaya berkat Tuhan akan terjadi, mujizat pasti terjadi. Biarlah firman-Mu tetap hidup. Di
dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, semua diberkati. Boleh lambaikan tangannya, diberkati Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, puji Tuhan, sungguh luar biasa. Firman Tuhan boleh menegur kita dan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kebangunan rohani. Amin. Saya akan bacakan warta jemaat. Apakah ada jiwa baru di tempat ini yang baru kali ini datang beribadah di tempat ini? Kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut dengan kita bernyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Silakan bangkit berdiri. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Juga kami mengucapkan selamat datang di GBI Pambil Plaza. Yang ajak siapa ya? Irfo ya, puji Tuhan, upamu besar di surga, amin. Haleluya. Kami rindu minggu depan datang kembali ibadah tempat ini dan beribadah dengan setia. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati saudari dan menjadi berkat atas gereja di tempat ini. Warta jemaat GBI Pambil Plaza Minggu 15 November 2020. Ibadah raya kita tetap kita laksanakan minggu depan tanggal 22 November 2020. Selanjutnya doa pelayan Tuhan dan latihan musik pujian penyembahan setiap hari Sabtu di tempat ini jam 6 sore. Lalu kita ada mesbah keluarga ya di rumah kita masing-masing seperti yang sudah disampaikan oleh hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Kita bangun di rumah kita masing-masing, bangun kebangunan rohani kita secara pribadi di tempat kita masing-masing setiap malam, atau kalau yang masuk malam berarti paginya ya. Berdoa di rumahnya masing-masing, doakan gereja kita, doakan jemaat Tuhan di tempat ini, doakan Ibu Gembala Sidang kita. Amin. Oke, selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, baik persembahan persepuluhan dan ucapan syukur. Saya menghimbau bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah memiliki pekerjaan, mari kita mengembalikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Sebagai bukti juga kita mau taat kepada firman-Nya dalam Maliaki 3 ayat 10-11. Kita percaya janji Tuhan. Tuhan pasti akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya sampai berkelimpahan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, memebat setiap hati kami, membakar roh kami Tuhan, membangkitkan roh kami Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus semakin sungguh-sungguh lagi membangun hubungan kami dengan-Mu Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, sungguh kami ditegur oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau kami hari ini boleh menerima teguran itu Tuhan, namun tidak mau kami berhenti sampai hanya mendengar saja, namun kami mengambil satu komitmen untuk kami Tuhan memulai hubungan kami dengan-Mu Tuhan lebih sungguh lagi, lebih serius lagi Tuhan secara pribadi di tempat kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kami keluarga demi keluarga, agar setiap kepala keluarga menjadi imam Tuhan Yesus tengah-tengah keluarga, membawa istri anak-anaknya Tuhan untuk Tuhan datang kepadamu, membangun mesbah keluarga, doa, pujian, penyembahan setiap harinya Tuhan di rumah masing-masing. Kami percaya revival akan terjadi Tuhan Yesus di rumah tangga setiap umat Tuhan di tempat ini. Juga pemuda-pemudi Tuhan di dormitori, di tempat rumah mereka masing-masing juga Tuhan, mereka membangun hubungan dengan-Mu Tuhan secara pribadi. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Semakin Engkau mengurapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan Yesus, untuk Tuhan menyatakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu Tuhan, di mana Tuhan mengutusnya, dimanapun hamba-Mu melayani, di situ nyata kemuliaan-Mu Tuhan. Nama Yesus semakin dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Saat ini juga kami akan membawa persembahan kami kedua ya Tuhan, baik berupa persembahan persepuluhan kami Tuhan, 1/10 dari penghasilan kami Tuhan Yesus, kami mau persembahkan Tuhan Yesus.
kami mau kembalikan Tuhan sebagai milik Tuhan. Dan kami percaya 90%-nya menjadi bagian kami. Tuhan akan membuatnya cukup Tuhan. Segala kebutuhan, keperluan kami Tuhan pasti cukupkan. Jauhkan daripada kami segala roh ketakutan ya Tuhan. Nah memberikan kami Tuhan hati yang taat dan setia melakukan firman-Mu ini Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah main-main Tuhan untuk memberkati kami Bapa. Kami percaya pekerjaan yang kami boleh terima hari ini, usaha yang boleh kami bangun hari ini, semua karena Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati pekerjaan dan usaha kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini agar dapat mendukung Tuhan segala kebutuhan, biaya operasional, juga sewa gedung ibadah kami ini Tuhan. Setiap tahunnya Tuhan kami percaya Tuhan, kami akan semakin bergandengan tangan, kami akan semakin sehati untuk membangun gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Angkat lagu pujian sukacita penuaian.
lagi Tuhan. Kita berdoa syafaat. Saya serahkan pada hambanya Bapak Robin Maniuruk. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan Tuhan. Kau Bapa yang peduli akan anaknya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi kami. Apapun keadaan kami Tuhan, Kau melihat hati kami yang datang padamu Tuhan Yesus. Kami membawa beban hidup kami Tuhan, masalah hidup kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Yesus, siang hari ini Kau telah menjawab dan mengangkat permasalahan kami Tuhan Yesus. Kau menjamah setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada saat hari ini. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan. Biarlah kebangunan rohani ada dalam hati kami Bapa, dalam komunitas kami Tuhan, dalam keluarga kami ya Bapa. Biarlah senantiasa Tuhan kami tinggikan dan kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menaburkan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai dia luar biasa Tuhan. Lebih lagi ya Bapak dalam pekerjaannya, keluarganya Tuhan, pergumulannya Tuhan Yesus, menjawab yang terbaik untuk dirinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus Kau sungguh baik bagi kami. Kami juga membawakan Tuhan Yesus, Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan, pemulihan dan kesembuhan setiap harinya boleh ada pada Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Berkati obat-obat yang dikonsumsi Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya, pulihkan keadaannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa sumber kami, sumber mengadu kami Tuhan, Kau banyak kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang tidak datang pada hari ini. Kami tidak tahu apa permasalahan mereka Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, yang kami tahu Tuhan memberkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Dan kami yakin Tuhan, minggu depan kami bisa bersama-sama di tempat ini. Kami bisa meninggikan Tuhan, kami bisa menyenangkan hati Tuhan bersama-sama di tempat ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangku-bangku yang kosong Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami pegang janji-Mu ya Bapa. Sebab Kau yang punya jiwa-jiwa itu ya Tuhan. Kau juga yang mengirimkan jiwa-jiwa itu ke tempat ini di dalam nama Yesus. Kami yakin Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu bagi gereja-Mu ini Tuhan. Di tengah-tengah kota Batam ini Tuhan Yesus. Di zaman ini Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa yang mengagungkan Tuhan. Biarlah kota Batam dilawan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kota kami, kota Batam ini Tuhan Yesus. Setiap kelurahan, setiap kecamatan, khususnya Batam Indo seputaran Tuhan. Berkati Tuhan, lawan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tuaian itu sudah datang dan kami menuai jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan pakai kami menjadi penjala manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami. Kau memberkati Tuhan pemimpin kami Tuhan. Bapak Presiden kami berikan hikmat daripada ilmu Tuhan Yesus. Sampai jajarannya terendah sekalipun. Para menteri Tuhan, para gubernur, wali kota Tuhan Yesus, Kapolri, Panglima TNI, para Kapolda Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara buat bangsa kami ini. Berkati bangsa kami ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, lawan bangsa kami ini. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami ini. Memberkati bangsa kami ini. Kami berdoa buat Papua yang lagi konflik Tuhan Yesus. Kau memberkati, berikan perdamaian Tuhan. Papua bisa kembali ke bumi Indonesia bersatu. Kami percaya Tuhan, Indonesia dipulihkan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus buat pilkada serentak yang akan dihadapi nanti Tuhan 9 Desember Bapak. Kami berdoa Tuhan, berikan kami roh keamanan, kenyamanan bagi kota kami, kota Batam. Pemimpin yang takut akan Tuhan Yesus. Berikan wali kota yang terbaik, gubernur yang takut akan Tuhan. Semuanya anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu bagi kota kami, kota Batam. Berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Allah yang besar. Mari bersama-sama angkat tangan kita. Allah yang besar, ajaib dan
Yes Tuhan, Engkau Allah yang besar, yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau jauh lebih besar dari masalah kami Tuhan. Engkau jauh lebih besar dari apapun tantangan depan kami. Karena kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Dan kami yakin kami memiliki kemenangan hari ini. Karena kami tahu Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa tidak henti-hentinya buat gembala sidang kami Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini bersama-sama. Tuhan berikan pemulihan. Berikan Tuhan kesembuhan. Pulihkan Tuhan tulang yang sakit, tulang yang patah Tuhan sempurnakan. Sampai hamba bisa berjalan Tuhan. Segala luka dalam kulitnya Tuhan sembuhkan 100% Tuhan. Terjadilah mujizat-Mu Tuhan. Berikan iman yang besar buat ibu kami Tuhan. Hidup untuk menjadi berkat Tuhan. Memberitakan kebenaran firman-Mu nanti Tuhan. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga Tuhan kami akan pulang. Kami rindu Tuhan kami akan pulang membawa berkat. Kami tidak mau pulang dengan tangan kosong. Kami tidak mau pulang dengan hampa hidup kami, tapi memiliki pengharapan. Oleh karena Tuhan kami rindu Tuhan Engkau memberkati kami ya Bapa. Kita tangan-tangan kita menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam satu nama yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapa terima kasih.